itu sekaligus sejauh mana riset saya yang setelah saya dalami untuk ada situs Kemelayan yang kebetulan saya concern ke situ udah sekitar 10 tahunan. Ada apa yang bisa Anda petik, bisa Anda tawarkan dalam forum internasional besok itu. Saya akan share screen dulu. Udah kelihatan ya? Oke ya, Sudah, oke. Mas. Ini saya mengambil judul Memori Sejarah Sepotong Jalan Ngarsopuro dan Singosaren. Tuh, jadi ada ingatan apa tentang sepotong jalan itu? Biasanya kan kita memahami jalan Solo itu jalan Slamet Riyadi gitu pertama. Kedua jalan di depan balai kota sampai di alun-alun lah itu. Jadi dua jalan itu yang selama ini eh, sangat kuat daya tariknya, daya daya magnetnya untuk kesejarahan Solo sangat kuat. Tapi bagaimana dengan Ngarsopuro dan Singosaren? Adakah cerita-cerita yang menyelubunginya dan semenarik apa yang bisa dipamerkan ke publik gitu? Ya. Nih, dalam proyek Ngarsopuro atau kemarin semacam kayak Malioboro-nya lah itu. Tapi sebenarnya bukan Malioboro-nya seperti Jogja gitu. Karena kalau kemarin di dalam FGD bersama warga itu didengungkan Malioboro-nya Solo gitu. Warga itu ternyata salah tangkap. Salah tangkapnya langsung usul, wah besok jualannya apa ya? Jualannya apa ya kan gitu. Jualan di City Walk seperti itu apa ya besok ya itu. Jadi di sepotong jalan itu bukan besok rencana bukan untuk semacam Malioboro-nya ya. Kalau untuk jalan-jalan iya gitu. Tapi bagaimana penataannya itu kita diskusikan terus itu dan jatah saya lagi-lagi saya kan dipatok dalam kepakaran sejarah. Saya harus gondeli atau megangi menemukan sekaligus gondeli mana saja titik-titik historis yang penting itu. Nah, dari sepotong jalan ini saya mengidentifikasikan sekitar 18 titik. Ada yang hilang, ada yang bertahan. Nah, dan yang hilang ini tetap ada narasinya gitu. Nah, entah itu next-nya untuk apa kan gitu lah. Dari karena apa dalam sepotong jalan ini tidak bisa hanya dilihat sebagai ruang kosong gitu. Ada arsitektur yang menarik, kemudian bangunan yang unik yang mempunyai peran pada masanya gitu dan apa yang masih bisa kita raba dan kita gunakan ini. Jadi sekitar ada 18 ini. Jadi sepotong jalan itu. Jadi bukan hanya sekedar oh ini Triwindu saja. Oh ini di Solo ada pasar pasar Singosaren yang kecil gitu. Enggak. Ternyata saya bentangkan, saya riset di Mangkunegaran, di Perpustakaan Mangkunegaran, di Arsip Nasional Jakarta, di Perpustakaan Nasional itu saya mengumpulkan sekitar 18 titik ini itu dari arsip-arsip, dari serat, dari sekaligus wawancara dengan warga gitu. Saya masuk ke lingkungan ini sekitar tahun 2010 lah gitu. Saya waktu awal S2 jadi pergulatan saya udah lama gitu untuk sepotong jalan itu. Kebetulan skripsi saya kan tentang Mangkunegaran itu. Jadi paling tidak tahulah apa arsip-arsipnya terletak di mana gitu. Terus apa yang penting dari titik-titik itu saya kumpulkan kemarin. Nah ini ya. Nah kita lacak dulu unsur kesejarahan. Kalau Slamet Riyadi itu kan bikinan kolonial. Nah, kalau untuk sistem pertahanan Slamet Riyadi. Nah, bentuknya apa sistem pertahanan? Ya itu kan menghubungkan antara Vastenburg dengan Semarang gitu. Jadi ini untuk pola komunikasi militer itu kolonial banget gitu. Terus kemudian jalan Jawone di jalan Pribumine misalkan itu. Lah itu di Rajiman. Nah, tempat untuk Boyong Kedaton di Keraton Kartosuro sampai di Keraton Kasunanan itu, jalan itu. Nah, itu Rajiman. Itu yang paling terkenal juga gitu. Nah, sementara ini di mana sih di Jalan Ngarsopuro dan Singosaren ini kan itu. Sejak kapan adanya gitu. Lah, saya telisik dari peta Solo 1857 ini. Nah, kalau merah itu Jalan Singosaren ya, merah itu. Nah, terus kemudian hijau Ngarsopuro itu menuju Pamedan. Nah,
kuning ini Slamet Riyadi. Saya ini sekarang saya nggak paham Corel segala macam, jadi saya bikin titik-titik paling gampang lah gitu. Nah, peta ini 1857 di mana sekitar 70 tahun berapa ya? Mangkunegaran itu kan berdiri 1757. 1775, sorry. 17 kok lupa ya. 1757 ya. Oke, 1757. Ini. Nah, jadi harus dipahami juga konsep antara bedanya margi, dalan, ratan, dan gang. Nah, dalam kamus Jawa ada itu, kamus Jawa Jawa kuno itu gang itu sela-selane dalan, itu ada penjelasannya. Nah, ini harus dibedakan karena dalan ini ternyata mampu menciptakan sebuah pemanaan lain itu. Sebuah aktivitas. Orang beraktivitas pasti lewat jalan. Pertama kali kan itu. Orang masuk keluar rumah, keluar pintu rumah langsung lari ke jalan itu. Itu dimulainya aktivitas. Ini dalam konsep tata ruang Jawa, jalan ini juga penting gitu. Nah, ini ya, jadi Jalan Ngarsopuro itu bukan kemarin sore tuh. Hanya saja menariknya ini tidak ada beban ya, tidak ada beban itu maksudnya tidak ada pemaknaan sakral. Itu nanti saya jelaskan ini. Jadi sudah teridentifikasi bahwa tahun 1857 sudah ada jalan sepotong jalan itu Ngarsopuro dan Singosaren, nih Gacu. Nih, jadi ini ada beberapa nama-nama kampungnya itu. Nah, ini Ngarsopuro. Saya pusing banget waktu golek Ngarsopuro itu. Kan itu terkenal kan dalan Ngarepamedan kan itu. Ternyata dalam arsip Mangkunegaran itu yang ditulis itu Purolan itu. Puro itu ada puro ya, Mangkunegaran itu ada pura. Nah, lan itu kan bahasa Belanda jalan itu. Nah, saya cari terminologi Ngarsopuro itu untuk membedah di arsip-arsip atau catatan di Mangkunegaran itu tidak ada itu. Kenapa? Nah, Ngarso itu kan secara etimologi Ngarso itu depan, puro itu istana. Itu hanya dalam periode rentang tertentu gitu. Misalkan satu periode kekuasaan Mangkunegoro berapa gitu. Tapi jalan itu terkenalnya adalah Purolan itu. Nah, ketika saya menggunakan kata kunci Purolan, ketemu semua cerita-ceritanya. Harus saya baca arsip Honocoroko, ada yang bahasa Belanda juga gitu ya, diterjemahkan gitu cara pelan-pelan ini. Jadi ini foto 1936. Kita tahu ya apa bisa melihat perbandingannya dulu dan kini. Ini 1936. Nah, terus kemudian suasananya seperti ini. Nah, jadi teman-teman kalau ingin membuat skripsi tesis tentang Ngarsopuro, jangan pakai terminologi Ngarsopuro, walaupun terkenalnya sekarang Ngarsopuro, tapi pakailah kata kunci Purolan itu. Nanti untuk apa? Untuk melacak arsipnya dulu gitu. Nah, ini jalan ini untuk kepentingan praktis itu. Tiada beban ataupun unsur sakral. Beda dengan jalan di Rajiman. Nah, Rajiman kan karena terkoneksikan dengan memori Boyong Kedaton. Nah, itu 1750-an itu 1745, sorry, itu akhirnya mempunyai makna besar itu. Nah, kalau di sini enggak, di Ngarsopuro itu sama sekali enggak ada sakralitas yang bisa malah justru dengan adanya tidak adanya unsur sakralitas ini bisa diotak-atik dalam pengertian pemaknaan baru gitu ya. Bukan dibangun saenaknya enggak, tapi masyarakat dulu menciptakan pemaknaan sendiri. Misalkan banyak sekali kesenian yang ada di sini lahir, kemudian keramaian, orang beli koran, orang mendengarkan radio di perempatan Pasar Pon itu banyak sekali. Karena ini bukan ruang sakral, tapi tetap menjadi ruang publik untuk bertemu ini. Nah, terus kemudian setelah dalan kita ke paling dekat dengan Mangkunegaran yaitu Pamedan. Nah, orang anak muda sekarang kan bisa terbiasa menyebutnya alun-alun gitu. Tapi sebenarnya ini bukan alun-alun, hanya lapangan depan itu. Karena apa? Dalam tata ruang Jawa, Mangkunegaran itu kan pura. Nah, sebelumnya itu adalah
kepatihannya Kasunanan sebelum diberikan kepada Mangkunegoro I, kepada Sambernyowo, kepada Raden Mas Said itu. Nah, Raden Mas Said setelah berhasil diredam perlawanannya, ya udah akhirnya diteken perjanjian Solo Tigo 1757. Mangkunegoro I apa Raden Mas Said, kamu saya berikan puro inilah. Nah, ini jadi ada alun-alun karena sifat adipati, jadi bukan raja, jadi ini adalah puro. Tidak boleh, ada dalam perjanjiannya ada 3. Tidak boleh membangun alun-alun, tidak ada alun-alun. Kedua, raja Mangkunegoro I dan seterusnya harus sowan. Itu harus sowan kemana? Ke Kasunanan itu. Terus satu lagi ada secara politis di bawah Kasunanan itu. Jadi ada 3 syarat ini dalam perjanjian Solo Tigo yang harus ditaati oleh Mangkunegaran. Nah, ini adalah gambar pamedan. Ini maknanya apa kan itu? Dalam konsep arsitektur, ya teman-teman bisa menilai pendekatan militer untuk ruang arsitektur di Pamedan seperti apa. Karena ini untuk fungsinya untuk militer. Itu dulu ada barak-barak itu. Nah, jadi teman-teman atau mahasiswanya Buruli bisa diarahkan, wih, ayo bikin sistem militer tradisional dari segi arsitektur. Jo opo menarik banget. Ketika teman-teman membandingkan dengan Kasunanan itu kan militer tradisional. Nah, buktinya apa? Keraton itu kan dikupeng oleh kampung-kampung prajurit kan. Itu ada prajurit Wirengan, ada prajurit Jogobai Jogoprajan itu. Jadi Jogo itu kampung yang digunakan oleh prajurit Kasunanan untuk mengepung Kasunanan itu. Jadi Kasunanan itu keraton itu dikepung oleh benteng hidup. Nah, bahasanya itu prajurit-prajurit di sana gitu. Kenapa? Karena ini terinspirasi oleh geger pecinan yang ada di Kartosuro. Gampang banget digempur gitu. Keraton gampang banget digempur. Kenapa? Ya nggak ada ringnya, ring 2-nya nggak ada, ring 3-nya nggak ada. Langsung melesat pada keraton gitu aja pemberontak. Lah dengan kenyataan pahit ini Kasunanan terinspirasi gitu. Akhirnya dibangunlah kampung-kampung sistem pertahanan militer itu. Lah, kemudian kalau kita tarik sebagai komparasi arsitektur ya, dengan Mangkunegaran ini Mangkunegaran juga sama, ada kampung-kampung yang ditinggali prajurit itu, Kestalan, terus kemudian Ngebrusan itu. Jadi kampung-kampung ya berdasarkan sistem militer itu. Nah, terus jejak-jejaknya bisa diukur. Mangkunegaran masih ada gedungnya itu kan, itu biasa sekarang untuk pertunjukan. Itulah. Sekarang next-nya adalah ini rencananya besok digunakan untuk parkir. Nah, sekarang pun untuk parkir kan itu. Nah, Mangkunegaran kemudian kan harus mereposisi karena iklim alam feodalisme tidak mendukung. Mereka harus mereposisi secara keuangan, secara politis, masuk ke dunia pariwisata gitu, dunia seni pertunjukan. Lah, Pamedan ini digunakan untuk ruang pertunjukan, kemudian digunakan untuk parkir kan sekarang itu. Ini jadi ada perubahannya itu. Nah, terus gardu sem. Nah, teman-teman arsitek juga harus titis, harus tajam dalam melihat perubahan arsitektur, perubahan kota dikarenakan listrik itu. Listrik muncul 1900 itu baru teken sih itu. Kemudian realisasinya 1903 itu. Itu sebuah perkotaan. Dulu nganggo apa kan gitu pertanyaan begini. Nah, itu dulu nganggo gas. Itu ada yang gas, kemudian ada yang pakai oncor, pakai obor itu ada catatannya banyak itu ya. Di Perpustakaan Nasional, di Arsip Nasional, di Mangkunegaran juga ada. Nah, ini bangunan gardu sem ini jejak dari listrik. Listrik adalah simbol modernisasi kota. Nah, Kutha Solo akhirnya kencar-kencar, akhirnya padang jinglang gitu. Kenapa sih dibutuhkan? Kenapa harus Solo diadakan listrik? Ya, Solo kan ada simbol penguasa tradisional selain simbol penguasa barat itu.
pemerintah kolonial. Dan satu lagi adalah yang penting adalah Solo dan sekitarnya itu dinamika ekonominya sangat kuat gitu dengan tumbuhnya ordenaming perkebunan butuh listrik gitu. Nah, untuk giling segala macam itu. Lah makanya ekonomi kota Solo mendorong untuk pembangunan listrik gitu. Kemudian airnya golek ngendi kan gitu. Cari di Tuntang, di Solotigo gitu. Nah, ini. Jadi budaya malam sangat hidup. Lah dulu apa enggak hidup? Ya enggak terlalu. Pertama, muncul budaya dansa. Kan muncul societed itu. Nah, muncul ruang publik. Ya kalau bahasa sekarang seperti klub malam lah itu untuk orang-orang Eropa, untuk para priai, untuk bangsawan. Nah, societed di mana klub malamnya? Ya ada di Societed Habib Proyo, Societed Mangkunegaran sekarang jadi Monumen PES. Ada lagi Societed Harmony yang di belakang benteng sekarang hancur gitu. Nah, biasanya dulu nonton wayang. Nah, sekarang bisa nonton sandiwara itu. Nah, opera gitu. Nah, ini ya, jadi listrik itu mengubah situasi kota. Pekerjaan yang hanya dilakukan pada saat siang bisa dilakukan di malam hari. Muncullah budaya lembur semakin kuat itu. Nah, kemudian bahasa Inggrisnya mes ya mice itu kan. Nah, itu Solo sangat kuat sekali gitu. Nah, kenapa? Lah secara aksesibilitas kuat. Orang mau ke Solo, orang mau ke Surabaya, ke Batavia, ke Semarang, ke Jogja, pasti mampirnya di balapan kan itu. Makanya ini secara aksesibilitas sangat kuat. Makanya orang sering menggelar rapat di Solo, bahkan vergadering, bahasa Belandanya vergadering. Syarikat Islam mampir ke Solo. Nah, kemudian orang-orang elit pribumi, elit Eropa juga menggelar rapat di restoran gitu. Dengan adanya budaya malam, adanya listrik, muncul simbol-simbol perkotaan ini. Nah, budaya malam akhirnya Solo disebut kota yang tidak pernah tidur. Ini. Kalau ini di atas ini adalah peta tahun 1940-an. Ini. Jadi Garduna ini 1930-an, 38 lah itu dibangun. Nah, ini menarik. Jadi bagaimana arsitektur jejak-jejak listrik dibuat. Ini kalau di Kasunanan itu di dekat masjid samping pintu istana itu di sebelah kirinya ya, sebelah kiri itu ada itu. Masih ada gardunya. Itu diteliti bisa itu. Terus kemudian di utaranya Purbayan atau dekat CPM itu ya, kantor militer itu, polisi militer itu PLN yang lama, itu juga ada di sana. Itu. Nah, ini jadi Bu Ruli bisa membimbing teman-teman mahasiswa untuk meneliti arsitektur bangunan-bangunan listrik itu. Bagaimana adaptasi orang kolonial terhadap pelistrikan ditinjau dari segi arsitekturnya, menariknya seperti apa gitu. Jejaknya masih banyak kok gitu. Artinya apa? Ada semangat juga untuk melestarikan heritage gitu. Ini kan heritage gitu. Nah, ini. Nah, kemudian kita lanjut melangkah setelah tadi kafe itu bisa digunakan untuk kafe. Kedepannya kemarin saya usul dalam tim proyek itu, ini jangan sampai dirubuhkan gitu. Tapi bisa dikembangkan. Gua apa? Ya untuk nongkrong-nongkrong, kafe tenda, kafe gardu kan itu. Biasa siang dipasangi tenda-tenda, kemudian malamnya masih terus jam 12 dikukut. Nah, itu. Jadi tidak merusak tapi justru memberi nafas baru gitu. Nah, kemudian bergeser ke HIS Mangkunegaran. Nah, ini dulu jadi SMP 5. Nah, oleh Pak Rudi ini kan di otak-atik gitu, akhirnya menjadi SD kan sebelum SMP 5 dibangun di Mojosongo ini. Nah, ini. Jadi ini SMP 5, dulu HIS Mangkunegaran. Nah, ini sekolah untuk pribumi gitu ya. Jadi orang Belanda di sana hanya menjadi guru gitu. Jadi sekolah khusus untuk pribumi. Nah, untuk Eropanya mana kan itu? Eropa itu ada namanya Mulo. Nah, Mulo itu setingkat SD gitu. Nah, terus ini sekolah pribumi. Di sini banyak sekali orang-orang yang berprestasi gitu. Seperti
kepala perpustakaan pertama kali, kemudian Murtini, ada Sujarwo itu menteri Insinyur Sujarwo itu juga lulusan sini juga, itu juga menteri ya, menteri kehutanan kalau salah. Nah, ini jadi ini sekolah yang diciptakan Mangkunegoro 4 sebenarnya. Jadi sebelum HIS Mangkunegaran dulu sudah tercipta tahun 1853-an, itu Mangkunegoro 4 sudah mendirikan sekolah di sini sebelum HIS Mangkunegaran. 1853-an lah gitu. Mangkunegoro 4. Untuk apa? Ya karena kesadaran literasi, kesadaran pendidikan sudah kuat gitu saat itu. Nah, tapi saat itu sekolahnya ditujukan untuk para anak bangsawan gitu. Putra Sentono Dalem itu. Nah, ini bentuk dari kepedulian Mangkunegaran terhadap dunia pendidikan. Ini sekolah ini mampu menciptakan generasi emas gitu ya. Jadi lulusan ini akhirnya bukan hanya pandai tapi memegang posisi strategis tadi. Ada kepala perpustakaan, ada Sujarwo itu menteri gitu. Nah, terus ada lagi Mr. Sartono. Lah Mr. Sartono ini pakar hukum, lahir di Wonogiri, sekolah di Mangkunegaran karena masih terah. Nah, kemudian sekolah melanjutkan lagi sampai sekolah di Belanda. Ini. Jadi jut ngopo gitu. Pertanyaannya untuk uang arsitek ngopo Mas ini cerita ini. Nah, ini penting ketika Bu Ruli bisa langsung fokus pada jejak-jejak arsitektur bangunan pendidikan. Nah, gitu kan. Bangunannya apa? Oh, Kasunanan masih banyak banget itu di dekat Baluwarti sekitar kan banyak sekali sekolah-sekolah pendidikan bangunan pendidikan itu. Kemudian Mangkunegaran ini. Nah, jadi menariknya apa sih kan? Wah, ini kan selain sebagai perlindungan heritage, cagar budaya, tapi juga untuk melihat sisi arsitektur di dunia pendidikan. Di Solo itu masih banyak sekali. Itu belum lagi diklasifikasi ya pendidikan pribumi, pendidikan Tionghoa, pendidikan pribumi pun masih harus dipisahkan, anak-anak bangsawan itu. Kemudian sekolah Eropa yang kebetulan Mbak Ruli belusuan ke Vilapak itu kan banyak banget jejak-jejaknya gitu, jejak pendidikan Eropa. Jadi ini situs penting juga gitu. Makanya sampai sekarang alumninya itu sering menyebut sekolah Buto. Nah, sekolah Buto lah itu kan ada gambar Buto. Di depan pun masih ada sekarang itu. Nih ya. Nah, yuk kita lanjut lagi ke Triwindu. Nah, Triwindu piye toh? Apa lara-larae sejarahe? Nah, ini adalah penanda untuk perayaan ke-24 tahun Mangkunegoro 7 naik tahta. Nah, Mangkunegoro 7 itu ya kalau boleh dikatakan itu momentum juga. Jadi ini teorinya, nek wong pinter tanpa ada daya dukung duit itu ya repot kan. Pemikirannya cerdas gini mau bangun ini, tapi kalau nggak ada uang omong kosong itu. Nah, terus kemudian kalau orang pintar tidak ada momentum, nah itu juga repot gitu. Contohnya apa ya, Pak Habibie dulu itu kan pinter, tapi ada momentumnya apa? Ya momentum saat itu Pak Harto lagi keceh duit atau banjir laba untuk Pertamina kan itu. Makanya dibuatkan untuk sekolah penerbangan, kemudian pembuatan pesawat terbang. Lah itu uang pinter itu berkaitan dengan momentum juga dan dana. Lah, kalau Mangkunegoro 7 ini berkuasa 1916 menggantikan Mangkunegoro 5. Saat itu Mangkunegoro 7 ini dimodali atau mendapat warisan kekayaan cukup banyak dari Mangkunegoro 6, yaitu pamannya. Dari apa? Dari hasil perkebunan atau pabrik gula. Dulu Mangkunegoro 5 itu bangkrut itu ya karena manajemen buruk, masih ditambah hama wereng itu, tapi kemudian Mangkunegoro diganti oleh Mangkunegoro 6, ada konsep ikat pinggang, mengecangkan ikat pinggang itu ya. Mengecangkan ikat pinggang itu apa? Hemat, sampai kegiatan kesenian pun ditiadakan gitu. Nah, tapi setelah dilakukan manajemen yang baik itu, Mangkunegoro menjadi istana yang kaya gitu. Nah, momentumnya adalah Mangkunegoro 7 berkuasa. Dia seorang scholar, mahasiswa dari Belanda pulang, kemudian menggantikan Mangkunegoro 6 itu. Otaknya cerdas, brilian itu. Terus naik tahta, duit dilalah ono. Ya udah dibangun semua, misalkan bangun Balai Kambang yang sekarang juga direvitalisasi gitu. Nah, ini ya. Nah,
akhirnya dibangun juga orang kaya dan orang penguasa nek duit-duitan sak senenge dhewe kan itu. Wes bangun wae pasar kan itu. Tapi ya visioner tadi ya. Era Jepang ini mereka pada era Jepang ini Mangkunegoro 7 itu meninggal itu karena ya tekanan batin juga itu. Nah, era Jepang ini walaupun 3 tahun 1942 sampai 45 ya, tapi sangat menyusahkan itu. Nah, akhirnya pasar ini menjadi pasar rombeng karena orang menjual barang dagangannya, menjual apa apa yang dia miliki, barang-barang barang-barang antiknya apa gitu. Nah, ini kemudian menjadi pasar barang antik sampai sekarang. Jadi, ini menjadi karakteristik yang kuat ya pasarnya pasar antik itu. Nggak mungkin ini dimasukkan ke depan sembako masuk, ya ora cocok gitu. Kemudian ini mau jualan sayur, obes, ora cocok gitu. Karena sudah kuat karakteristiknya. Nih. Nah, ini pasar PON. Pasar di Solo, di Foster London itu pasar pasti mengacunya pada pasaran Jawa, PON, Paing, Kliwon, Legi, Wage gitu. Di Jakarta kok nggak ada? Ya nggak ada karena di sana kebudayaan Jawanya tidak kuat gitu ya. Jadi bukan wilayah Foster London, bukan wilayah kekuasaan peradaban Jawa gitu. Nah, sana makanya muncul di Jakarta pasar Kemis, pasar Rebo, pasar Minggu. Nah, kalau di Solo nggak ada pasar Minggu, pasar Kemis, nggak ada. Adanya pasar PON, pasar Paing, pasar Kliwon. Pasar Kliwon masih ada. Pasar Paing ini di sekitar Pasar Nongko sekarang. Nah, pasar Wage ini di Kleco. Ini ya. Kalau pasar PON masih, pasar Legi masih. Ini. Kenapa ini menggunakan pasaran Jawa? Jadi pasarnya tidak tiap hari rame, enggak. Ya tetap ada aktivitas sih setiap hari, tapi untuk puncak keramaiannya itu harus mengikuti pasaran. Oh, ini pasaran PON, ya harus ke PON gitu. Nah, oh ini wayai Kliwon, ya udah ke pasar Kliwon, tempat jualan kambing. Dulu itu tempat jualan kambing di pasar Kliwon. Ya. Jadi di saat itu rumah membujur ke timur, belok ke selatan. Ini jadi pasarnya itu letaknya sini ya. Rumah membujur ke timur, belok ke selatan. Jadi memang besar pasarnya. Itu. Ini foto tahun 1935. Komoditasnya, nah ini mirip-mirip juga dengan pasar Triwindo kan. Ada timang, ada sendok, ada gelas, ada kalung, susuk konde gitu. Nah, terus sejak 1929 pasar ini berubah menjadi pasar pertokoan, kios kecil. Nah, kemudian untuk pedagang Tionghoa, nah, ada dagangan sembako juga, tapi ini di pinggir-pinggir jalan itu. Nah, ini ya. Jadi mengapa Solo masih ada pasaran PON, Paing, Kliwon, sementara di Jakarta tidak ada seperti itu lah. Karena ini mengacu pada kultur Jawa yang masih kuat di Foster London itu. Terus ini kan pertanyaannya, untuk mahasiswa arsitektur apa sih pentingnya? Nah, ini dilihat aja arsitektur pasar-pasar ini sekaligus penataan pasarnya. Itu pasar PON kok ada di sini ya, Paing kok ada di sini ya, Kliwon kok ada di timur ya, kan gitu. Legi itu ada di dekat Mangkunegaran ya. Kenapa ya? Kan itu. Nah, ini menjadi persoalan tata ruang arsitektur Jawa seperti apa dalam kasus pasar tradisional. Nih, pasar PON hilang, ada juga diganti dengan bioskop. Nah, ini bioskop 1936. Ini bioskop, ada bioskop UP, ada lagi bioskop UP sama Dedi. Jadi ada 2 bioskop yang berhadapan-hadapan. Yang sekarang menjadi KFC. Nah, itu. Terus kemudian sekarang satunya lagi menjadi warung tentrem, es tentrem gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat imajinasi teman-teman bisa terlemparkan, bisa membayangkan perapatan pasar PON ini kok ada polisinya ngadep, ada polisi berdiri atau petugas keamanan lah gitu. Kenapa? Nah, saat itu kan rame di sini. Loh, apa ya-yaan? Apa ono mobil oyak-oyaan? Enggak, tapi kan di sini perempatan pertama, kedua ada tram, ya, ada tram, ada kereta yang lewat. Nah ini kalau nggak diatur bisa nabrak tramnya. Dalam beberapa
koran Darmakondo, Jawisworo itu disebutkan tram sudah pernah menabrak orang yang lewat. Kalau sekarang itu kan ada ya orang yang parkir, nah parkir yang nggak diatur akhirnya kena bempernya, kena mobilnya itu. Nah ini dari foto ini terjelaskan betapa pentingnya titik tengah dari pasar Poni, perempatan pasar Poni, titik keramaian, sekalipun ini hanya sepotong jalan. Karena apa? Ya ini kan sama Triadi nanti beririsan dengan Ngarsopuro atau Purolan tadi dengan Singosaren ini. Jadi sangat wajar jika ada polisi di tengahnya. Nah, ini kemudian apa yang menuju Boyolali sampai ke Wonogiri. Gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya karena Wonogiri untuk mengangkut gamping bahan bakar untuk membakar. Sorry, macet. Oke. Kelihatan ya, Mas Moderator? Ya, kelihatan, Pak. Oke, sorry tadi macet. Nah ini kan satu-satunya yang ada di kota Solo. Gitu. Nah, di kota-kota lain nggak ada. Gitu. Itu terus kemudian kedepannya untuk apa kan itu? Kan ini proyek Gatsu sama Ngarsopuro itu untuk apa kan? Nah ini kedepannya saya usulkan kemarin bisa untuk difungsikan kembali. Nah, sekarang pun masih ya, tapi persoalannya bisa biar ada haltenya itu mandek. Nah, mandek naik dari Purwosari ataupun dari Wonogiri untuk mandek ke tengah-tengah itu. Nah, ya enggak tengah banget ya, pinggir itu kemudian untuk orang bisa jalan-jalan gitu. Nah, jadikan halte kecil lah gitu. Nah, ini jadi fungsinya orang bisa bukan bernostalgia sih, tapi lebih aksesibilitasnya masih bisa dipikirkan gitu. Nah, jadi sekaligus untuk melindungi cagar budaya yaitu rel. Ini. Nah, lanjut ke saya melihat atau yang belum pernah silakan main itu ke paling bawah itu ke pojokan itu buka jam 5 pagi itu terus jam 10 pun udah sepi gitu. Ada orang jualan sayuran, jualan apa sembako situ. Nah, ini terus pasarnya potuwo, pasarnya apa lama? Lama banget. Nah, ini dari catatan Patmo Susastro. Nah, 1895 wanci jam setengah pitu sonten. Jadi saat jam setengah 7 malam pulau melampah-melampah perlu nginggar-inggar mana. Saya jalan-jalan ingin refreshing gitu. Sareng lampah kula dumugi ing Kretek Lepen Larangan sakidule peken Singosaren. Nah, bersamaan kaki saya sampai di jembatan Sungai Larangan, kidul itu selatan dari Pasar Singosaren. Nah, ini kesaksian Palmo Susastro ini sangat penting untuk memberi petunjuk bahwa Pasar Singosaren sudah ada sejak abad 19. 19 akhir sudah ada di dalam buku Urap Sari. Itu ya. Jadi poin pentingnya pasar itu sebenarnya sudah lama itu. Terus pasar ini menjadi korban pembangunan Orde Baru. Solo periode Orde Baru itu menjadi anak emas. Jadi segala kan Pak Butin itu kan kelahiran Solo juga gitu. Artinya
mempunyai ikatan emosional dengan Mangkunegaran, dengan Solo kan gitu. Nah, Solo menjadi prioritas pembangunan. Nah, dalam proses pembangunan itu ternyata menabrak kaidah tata ruang, sekaligus banyak mengorbankan pasar atau ruang publik nih. Jadi pasar Singosari itu dulu besar, dirobohkan. Nah, para pedagangnya itu berpindah di Kadipolo, di pasar Kadipolo sekarang ini ya, dipindahkan di sana. Nah, kemudian ini bangun mall. Akhirnya tahun 98 diobong karena simbol arogansi juga gitu. Selain berada di tengah juga ya yang gampang diserbu massa. Nah, ini jadi ketidakpuasan terhadap Orde Baru tersalurkan lewat bakar-bakaran itu. Ini. Jadi pasar sekarang sisanya itu kecil banget itu. Hanya beberapa meter lah gitu. Nah, ini makanya saya sebut sebagai kegetiran sekaligus keunikan. Getir letaknya adalah kan itu dulu pasar besar, kemudian menciut itu kan getir banget gitu kan. Nah, nasibnya sangat pahit gitu. Nah, keunikannya mana? Nah, keunikan itu kan mall Singosaren. Nah, tapi di bawahnya pasti ada pasar tradisional. Itu kan lucu. Pasar yang biasanya tidak. Terus ciri ini apa sih pasar tradisional ya? Jualan buat empon-empon, jualan sembako, terus kemudian ada tawar menawar. Itu kan masih sifat tradisional itu. Terus modalnya tidak ada dalam satu orang, itu modalnya masih menyebar gitu. Modalnya bakul 1, bakul 2, bakul 3 itu kan masih mempunyai kekuasaan sendiri-sendiri ini. Jadi bedanya dengan pasar tradisional dengan model seperti itu. Terus Societe Habibroyo. Ini ya. Nah, Societe Habibroyo sekarang menjadi toko batik. Itu. Toko batik. Ini dulu menjadi ruang pertemuan dan intelektual. Terus priai mana? Priai Kasunanan. Nah, kalau Mangkunegaran di Societe Mangkunegaran, sekarang menjadi Monumen PES. Apa di mana? Komunitas itu Pak ada di belakang benteng, Societe Harmoni, sekarang di Lojiwetan itu ya. Nah, jadi kekuasaan pusat-pusat kekuasaan ini mempunyai klub malamnya sendiri. Societet itu dulu adalah sebutan untuk perkumpulan, organisasi gitu ya. Nah, kemudian organisasi ini, kelompok orang ini, kelompok bangsawan, kelompok priayi ini sering ngumpul di suatu tempat. Nah, akhirnya disebut societet itu, tempat itu kemudian disebut societet gitu. Awalnya adalah pengertian societet mengacu atau melekat pada komunitas, bukan bangunan. Nah, setelah orang-orang ini kumpul di sebuah ruang, ya udah akhirnya itu dinamakan jadi societet gitu. Nah, ini disebut Habibroyo. Nah, terus kisah-kisah yang menarik di sini disebut ada dirinya Parindra, Partai Indonesia Raya yang dipelopori oleh Sutomo. Ini ya. Jadi maknanya apa? Nah, walaupun ini di ruang kerajaan, tapi ternyata semangat nasionalisme tinggi di sini. Nah, itu. Jadi tidak hanya kejawaan, tidak hanya feudalisme, tapi juga memperbincangkan tentang keindonesiaan, tentang nasionalisme gitu. Sekarang hilang bangunannya. Terus itu perayaan 10 tahun Kongres Sumpah Pemuda. Nah, tahun 1938 di sini digelar Kongres Sumpah Pemuda. Terus Ruang Perdi, Persatuan Jurnalis Pribumi, juga sering berkelompok, sering berbincang di sini. Nah, jadi ruang ini bukan hanya untuk kesenian, untuk gamelan, untuk karawitan, untuk judi, tapi juga untuk kegiatan intelektual. Nah, terus dari proyek sekarang apa? Jut ngopo kan itu kan hilang. Nah, ini harus dijadikan penanda. Jadi melobi toko batik dan Radi berusaha untuk apa? Membangun museum mini lah gitu. Untuk apa? Ya menyimpan membelia ini gedung Societet. Dulu aku Bono mampir ke sini, kemudian ada arah-arahan, ada Perindra, ada tentang sebuah pemuda gitu. Untuk apa? Ya biar orang terjaga ingatannya itu. Nah, justru itu menarik ketika orang mampir masuk ke toko batik,
sambil lihat-lihat, lah ini bisa dolan ke sini kan gitu, ke toko batik ini. Nah, terus di dalam Singosaren, jejak tari topeng. Nah, ini dalamnya masih teman-teman bisa teman-teman arsitektur meneliti ini ya. Ini sangat lama banget ini. Saya kutipkan arsipnya ya, apa sumber datanya. Sosodoro, ini majalah Raja Pustaka, majalah yang diterbitkan oleh Raja Pustaka, majalah bulanan 1902. Ini bahasa Jawa sih, tapi udah saya terjemahkan biar teman-teman gampang. Jala, Jala itu nama orang. Jala ikut menggarap topeng di Singosaren. Nah, semasa tua orang bernama Jala ini disebut Obrus. Nah, yang punya klono, klono itu sebutan untuk topeng juga. Nah, di Singosaren ada 3, Geger, Gilap, Geblak. Tuh. Nah, jadi ini nama orang, 3 warga yang mempunyai topeng. Jadi topeng saat itu bisa untuk tarian sekaligus untuk dalang. Dalang itu naik panggung atau di pendopo kemudian sambil joget-joget, sambil menceritakan, itu juga dalang topeng. Terus ada lagi tentang semasa Pakubuwono VII berkuasa, dalang topeng di Surakarta tersisa Biro saja, namanya ada Biro itu. Jadi dalang topeng, jadi bukan hanya dalang walang kulit, enggak. Nah, ini di Singosaren itu ada yang punya topeng. Pentas topeng berarti itu ada tanggapan yang besar-besaran. Nah, pasti penanggapnya orang kaya. Sebab perlengkapan sedikit, ada celana apa pakai celana itu, pakai topengnya, pakai lendang kan itu. Terus garapan dari Patmosur Sastro itu Bauwarno 1898 itu menceritakan Raja Kasunan dengan topeng di Kori Talang Paten. Nah, kemudian mengundang untuk membuatnya sekaligus menggenapi Singosaren yang terlepas. Maksudnya topeng itu ucul gitu ya. Jadi entah itu hidungnya, entah itu yang ucul kan gitu. Nah, ini bangunan ini masih tersisa. Ini. Nah, saya bukakan peluang untuk untuk meriset, teman-teman meriset apa dari arsitektur ya, rumahnya ini aja udah menarik. Ini ya, jadi dalam Singosaren teman-teman bisa main ke sana. Nah, terus di di ya hati. Ya, sama hati. Sorry. Nah, ini tentang Maestro Keroncong. Maestro Keroncong Gesang ya, rumahnya masih ini. Dulu beliau lahir di sini juga, itu. Nah, lahir di sini, terus kemudian besarnya di sini juga, terus terpengaruh Keroncong itu juga karena rumahnya kan dekat Societet Habib Proyek. Itu kan tempat ruang hiburan juga lah. Gesang sejak kecil main ke situ gitu. Apalagi kampung kemelayannya. Nah, bisa digunakan untuk menapak sejarah biografinya Gesang sekaligus untuk menjelaskan keroncong yang ada di Solo. Nah, terus kedepannya apa itu? Lah dalam tim Gatsu itu proyek Gatsu saya usul ini bisa untuk panggung Gesang sekaligus panggung seni ya, museum sekaligus panggung seni ini. Jadi orang destinasi wisatanya bisa main ke sini gitu. Tidak perlu ke Melayan, ke tempatnya Pak Sardono, tapi bisa ke Gesang. Misalkan dengan momentum perayaan, misalkan memperingati hari kematian Gesang, hari kelahir Gesang, atau hari Keroncong kan itu. Ini bisa dikembangkan. Jadi ini saya sering beberapa kali membawa teman-teman dalam komunitas kami Solo Society untuk main ke tempat ini. Saya dongeng gitu. Nah, jejak kejayaan Jawa. Dikabarkan ini bukan tapi seorang arsitek
Kasunanan, Keraton Kasunanan yang mempunyai abdi dalam Kalang lah gitu. Mempunyai kemampuan terus bisa membangun rumah seperti ini masih asli banget. Nah, kejayaan priai Jawa di Kebrayan ini yang masih tersisa tuh. Karena banyak pendopo yang hilang. Arsitekturnya masih unik, teman-teman bisa menelitinya. Nah, ini masih ada terlihat payung, songsong. Orang Jawa melihatnya songsong. Ini dulu dan kini. Nah, pertunjukan atau tari topeng tercipta juga ada di sini. Bukan lahirnya ya, tapi perkembangan tari topeng di Solo itu juga di Kemelayan. Kemelayannya adalah di ruang ini. Saya nulis kebetulan tentang biografi tiga tokoh, Mloyo Widodo, S. Ngaliman, sama Sardono. Nah, dalam bab Ngaliman saya jelaskan fungsi dari rumah ini. Gitu. Terus kedepannya untuk apa? Ya untuk salah satu destinasi koridor Gatsu. Gitu. Untuk pertunjukan. Bahkan sampai beberapa tahun lalu digunakan untuk tari topeng di sini. Gitu. Nah, jadi teman-teman bisa main ke sini, bisa menelitinya segi arsitektur, terus pemanfaatannya gitu. Ini kan juga perawatannya kan mahal banget gitu. Untung ada beberapa anaknya yang kuat gitu ya, yang mampu. Kalau nggak kuat pasti akan dijual karena selain segi warisan harus dibagi-bagi, tapi juga perawatannya juga berat gitu. Ini dalam Projolukitan yang masih tersisa. Terus rumah klasik Bubono. Nah, ini jejak pembatik. Bubono itu asli dari Jogja dulunya. Nah, kemudian bisa beli di dalam ini. Beliau ke sini lama banget ya, 1950-an atau 60-an itu. Tapi beliaunya udah meninggal. Nah, ini jejak pembatik di Kemlayan. Jadi belakangnya itu masih ada bengkel batiknya. Gitu. Tapi nggak tahu ya sekarang masih aktif apa enggak. Saya kemarin tuh melihatnya sudah tidak ada aktivitas pembatik sih. Gitu. Ini arsitekturnya unik. Tuh. Kenapa dipandang unik? Karena ini masuk dalam situs Kemelayan itu kan situs budaya Jawa banyak dalam-dalam, tapi ini gayanya semacam indis apa modern lah gitu. Nah, modern tapi tua maksudnya itu. Nah, ini digunakan untuk destinasi koridor Gatsu juga. Sekarang dikelola oleh anaknya. Kemudian dijadikan salon oleh menantunya. Teman-teman bisa meneliti ini. Nah, studio seni Sardono Wikusumo. Dulu ini juga dalam tua. Terus dibeli Sardono tahun 96 atau 97. Nah, ya, digunakan untuk berproses, untuk latihan tari, terus untuk panggung. Nah, saya waktu S1 tahun 2004, 2005 main ke sini juga, itu melihat orang berpentas ini ya. Nah, itu dulu ada pendopo tengah, kemudian diboyong, dibedol ke Jakarta. Gitu. Jadi iman-iman. Gitu. Kenapa iman-iman? Ya karena mengubah keaslian. Tapi Sardono saat itu harus menjadi rektor IKJ, itu ikut diboyong. Ini. Jadi studio Sardono titik penting adalah mata rantai terakhir maestro. Sardono itu kan maestro terakhir gitu. Yang sekarang pun menjadi paling tua di Solo. Oh, ini kelahiran 45, sekarang berarti 76 lah gitu ya. Itu. Nah, ini menjadi peguruannya perguruan lah, padepokan itu, sekolah informal seni. Tanpa harus pakai kurikulum, tanpa harus pakai sistem yang ketat. Nih. Ya, ini dijadikan panggung pertunjukan seni. Gambar ini adalah waktu kami tim itu FGD dengan warga Kemelayan. Kita mengenakan blueprint-nya, kemudian sekaligus menyerap aspirasi warga. Itu. Ya, jadi saya saat itu ngomong dengan warga, saya jatah untuk menggundeli titik-titik 18 titik tadi. Itu. Jadi untuk ukuran, untuk marmer, untuk apa saya kurang tahu, itu bukan bidang saya gitu. Tapi saya titik-titik itu harus tidak boleh diutak-atik lah gitu. Nah ini studio Sardono akhirnya menjadi panggung akhir. Nah, orang setelah berjalan-jalan
ke Singosaren, ke Gaco, nah, ke Ngarsapuro, kemudian mampir ke ruang seni ini untuk kontemplasi, untuk leren, nah, untuk berdiskusi dengan Sardono jika ada di rumah. Ya. Terus situs Kemelayan. Ini saya meliti buku ini ya selama 10 tahun saya masuk ke kampung ini gang-gang kecil. Ini foto Sardono, di tengah itu Sardono baru jalan, gang sempit. Nah, berdasarkan data yang saya lacak, Sardono itu kampung ini yang ditempati Pak Sardono itu muncul pada saat Pakubuwono era Pakubuwono IV itu dijelaskan bahwa raja saat itu main ke sana, main ke kampung itu. Nah, ada langgar. Pakubuwono IV kan cinta seni sekaligus religinya kuat. Nah, sholat di sana itu menemui seseorang, ngobrol. Nah, pada saat itu dia melontarkan kalimat penting. Kampung iki besok dadi kamulyan, dadi mulya gitu. Nah, itu versi folklore, tradisi lisan. Nah, karena di situ ada situs Empok, Ngampok. Ngampok itu sekarang menjadi rumah sih itu. Nah, kenapa itu dilestarikan? Nah, karena itu ada sumber airnya. Itu. Nah, kenapa harus dikaitkan dengan Pakubuwono IV? Nah, Pakubuwono IV kan raja yang tingkat pemahaman religinya kuat, sekaligus mempunyai pemahaman seni yang baik gitu. Harus ada tokoh. Yang folklore itu udah dikaitkan dengan orang yang tidak terkenal kan nggak ada efeknya kan gitu. Nah, makanya dikaitkan dengan folklore Pakubuwono IV. Tapi ada lagi jejak yang menarik yang bisa diurutkan yang lebih tua, yaitu kuburan Mbah Berak. Ada punden kuburan kecil itu. Sekarang ini kuburan itu ada masuk dalam homestay ya, di komplek homestay itu saya beberapa kali main ke sana sih. Dulu setiap orang mau hajat, mau DKW, mau nikahkan anak, datang ke sini warga sekitar. Untuk apa? Ya kirim sesaji gitu. Mbah Berak. Nah, Mbah Berak ini ada kuburan. Artinya apa? Bahwa sebelum era keraton Kasunanan hadir, di situ sudah ada pemukiman. Ada kuburan kan itu. Lah, tafsir saya itu Kampung Kemelayan saat itu adalah halaman pelataran dari Bandar Solo kan gitu. Nah, Keraton Solo pindah ke Solo itu, Kartosuro pindah ke Solo itu kan karena ada dua sebab. Pertama irasional dan rasional. Rasionalnya adalah yang logis, itu kan bandar perdagangan yang ramai, bisa untuk menunjang keuangan, kan pajak gitu. Nah, irasionalnya adalah tempuran antara Kali PP dengan Bengawan Solo, tempuran itu kan ada daya magisnya, kepercayaan masyarakat Jawa seperti itu. Nah, ini Kampung Kemelayan bisa dilacak lagi dari unsur namanya Kemelayan dari kata meloyo. Meloyo itu adalah sebutan bagi niaga yang memegang karawitan, bagi abdi dalam yang ditugasi oleh raja untuk memainkan gamelan, itu meloyo. Nah, makanya di sini ada nama Mloyo Widodo, Mloyo Darsono, Mloyo Reksoko, itu banyak banget. Ada sekitar 40-an. Nah, ada lagi namanya Pradonggo, Siswa Pradonggo, Karyo Pradonggo, gitu. Nah, ini ya, jadi Kemelayan itu bukan hanya bangunan bersejarah, tapi situs sudah menjual situs karena masih ada jejak-jejaknya yang masih lestari gitu. Nah, terus kedepannya adalah ketika ini bisa dipresentasikan teman-teman atau dibawakan dalam seminar besok dalam lingkup internasional itu apa nih ya tuh. Nah, ini satu-satunya kampung yang ada di Solo gitu ya. Bukan di dalam dinasti Mataram Islam. Itu satu-satunya kampung yang menjadi markas para seniman tuh yang ada di Solo itu ya. Di Jogja nggak ada, Kasultanan Jogja nggak ada, Pakualaman Jogja nggak ada, Mangkunegaran nggak ada, Kasunanan ada itu. Jadi di Pleret, di kota gede itu nggak ada. Itu toponim Kemelayan itu nggak ada. Itu artinya apa? Bahwa
Kasunanan itu memberikan perhatian khusus kepada para niyogo yang memegang peran penting dalam unsur kebudayaan, terutama kesenian. Kan gamelan karawitan itu kan laris di mana-mana gitu. Sekalipun tidak mengiringi tari, memainkan sendiri kan bisa, pertunjukan sendiri. Ada tari, ada wayang, ada wayang kulit, wayang wong itu kan pasti kayak gamelan kan itu. Nah inilah apa raja memberikan hak kepada mereka, kelonggaran pada mereka sebuah tanah, sebidang tanah ya. Ini jadi ini satu-satunya kampung yang ada dalam dinasti Mataram Islam yang disetujui oleh seniman. Itu. Di kerajaan lain seniman ya berat. Nah, terus pertanyaannya ini karawitan gaya Surakarta itu jangan-jangan gaya Kemelayan gitu. Nah, di dalamnya dari sini semua kebanyakan tempat latihannya juga ada di sini kan gitu. Markas sekaligus untuk tempat latihan ini. Terus kedepannya apa? Ya bisa digunakan untuk panggung seni gitu. Nah, untuk orang menari, untuk orang berkarawitan gitu. Jadi yang foto yang kanan itu kami melakukan jelajah ya. Melakukan jelajah mampir di rumah Ibu Nu itu Ibu Rus masih lestari. Nah, catatan penting dalam proyek pengembangan kawasan ini saya bikin ya, tidak boleh mengabaikan titik-titik historis tadi ada 18 titik, tidak boleh mau nggak mau. Terus kemudian memahami konsep lurung, margi, dalan, ratan dan beda margi beda dalan apa ratan apa. Nah, itu tergantung besaran juga. Nek dalan ya cilik, margi ya ageng, lurung itu biasa. Nah, ini jadi harus ketiga dalam memahami memori kolektif sejarah kota. Nah, satu potong jalan itu tidak bisa lepas dari memori sejarah kota. Pasti akan berkaitan gitu tentang sejarah Mangkunegaran, tentang sejarah Kasunanan, tentang sejarah kampung gitu. Karena apa? Jalan ini kan menjadi simpul banyak sekali cerita gitu kan. Terus keragaman arsitektur di sepotong jalan itu tidak bisa kita abaikan seperti rumahnya Bu Bono, kok beda dengan Projolukitan, padahal itu hanya beda beberapa rumah saja kan gitu. Harus bisa dilihat keragaman arsitektur ternyata di sana dulu sudah baik kan gitu. Dan sekarang masih menarik. Terus nilai narasi sejarah, konten tadi yang saya ceritakan itu kan menjadi nilai jual itu. Nah, menjadi nilai jual. Nek bangunan tok arsitekturnya menarik tanpa ada kisah ya ngopo kan gitu. Nah, makanya ketika bangun mau cerita sejarahnya harus kita hadirkan lagi, harus kita wariskan. Carane piye? Apa kudu ditempel banyak? Enggak. Sekarang kan teknologi maju. Dibikin apa namanya? Barcode ya, barcode kemudian orang datang ke sana ngeklik aja muncul cerita-cerita. Oh, misalkan tulisan 2 halaman tentang bangunan itu. Nah, itu kan menarik. Ini. Terus memberi ulang atau memberi tanda pada jejak itu. Misalkan dulu di Sosial Habib Proyo. Nah, Habib Proyo itu untuk berdirinya dibuatkan bukan pelang lah ya, dibuatkan pelang atau tanda gitu itu. Terus kemudian yang terakhir adalah mengkaji atau perubahan kawasan itu. Nah, jadi karena kawasan itu pasti mempunyai makna-makna berbeda ketika era kerajaan, kemudian era Jepang tadi dan mengubah apa namanya pasar Triwindu. Nah, itu perubahan zaman, perubahan fase, perubahan kekuasaan pasti akan mengubah ruang itu. Nah, terus kemudian ada era Orde Baru. Misalkan tadi pasar Singosaren hilang, hanya tinggal cilik nyempil. Nah, jadi mau nggak mau para pengkaji ini harus memperhatikan perubahan sosial di situ. Jadi jangan terlalu bangunan banget gitu. Tapi harus melihat, oh ini ceritanya seperti ini ya, perubahannya seperti ini ya. Karena itu memberi konsekuensi pada perubahan tata ruang sekaligus arsitektur yang ada di sana. Tuh. Ya, sekian matur nuwun. Ini tarian dari keluarga S. Ngaliman dari
S. Ngaliman itu kan maestro tari tradisional, meninggal 1997. Anak-anaknya banyak yang menjadi dosen. Kemudian tahun 2016 atau 2017 itu pentas di tempat Mas Sardono, pentas di sini. Saya menjadi pendongengnya. Nah, ini penari ini adalah anaknya yang paling ragil. Kemudian para penggendernya itu ada menantu, ada anak-anaknya. Nah, ini menurut saya masih ada upaya atau semangat untuk melestarikan Kemlayan sebagai situs maestro, kampungnya seniman satu-satunya yang ada di dinasti Mataram Islam, sekaligus bagian dari proyek Gatsu gitu. Oke. Baik, terima kasih pada Pak Heri untuk materinya. Oh, lagi lag ya. Mungkin untuk sekarang kita lanjut ke Lanjut ke pertanyaan ya, Dek? Oke. ya, Bu. Oke, saya mengawali dulu deh, Mas Heri. Ya. Terima Oke. kasih sekali buat Ya. ceritanya yang komprehensif ini. Ya. Apa namanya, dari ujung ke ujung gitu. Ternyata Ya. memaknai koridor itu tidak hanya koridor jalannya saja, tapi Ya. behind di belakang Ya. kampung-kampung Ya. tersebut ya. Kemudian pertanyaannya gini, apakah akses jalan apa namanya Ngarsopuro sampai Gatot Subroto memang pada dulunya itu merupakan akses sentral bisnis distriknya di Solo ya? Karena Ya. terkait ada banyak hal apa namanya fungsi bangunan yang termasuk dalam nilai ekonomis. Yang kedua juga kegiatan termasuk tadi cerita tentang Tobong ya. Ya. Tobong itu kan biasanya berpindah-pindah. Ya. Ketika berpindah-pindah, kenapa lebih senang di daerah Ngarsopuro dan Gatot Subroto untuk apa namanya mangkalnya dibandingin di alun-alun sendiri? Yang sebenarnya kita tahu kalau alun-alun itu kan juga tempat pusat gathering ya bersama. Okay. Mungkin itu dulu Mas, buat memancing pertanyaan ada yang lain. Okay. Pertama, jalan itu diciptakan tidak ada beban, tidak ada makna tertentu. Jadi memang bebas. Dalam pengertian kalau kita membandingkan dengan jalan di Tugu Pemandengan atau depan balai kota sampai itu kan ada apa sumbu ya, sumbu itu kan sumbu keraton kan itu. Nah, kalau di Ngarsopuro sampai di Singosarin itu memang bebas. Itu menjadi ruang aktivitas ekonomi pertama itu. Kedua, di situ tidak ada ruang pemerintahan kolonial ataupun keraton, tidak ada di samping kiri kanannya nggak ada. Nah itu yang memberikan kelonggaran itu memberikan masyarakat sekitar Solo untuk memiliki ruang itu, memiliki dalam pengertian untuk memakai dan memaknai itu. Nah, makanya di situ bebas digunakan untuk ruang pertunjukan seperti seni gedung seni Sono Harsono, ada wayang orang di sana gitu. Terus kemudian untuk pasar bebas gitu. Nah, terus ada ruang society gitu untuk pertemuan. Jadi artinya tidak ada beban oleh masyarakat ataupun penguasa menjadikan jalan sepotong jalan itu untuk apa ya? Coba aneh-aneh sih. Enggak, malah justru diberi kebebasan. Bahkan ada dulu tahun 70-an itu jadikan pasar Yai, pasar malam itu. Saya masih ingat bapak saya itu jualan di situ ketika pulang dari pasar Klewer kan pengen dapat tambahan ya, tambahan income. Akhirnya jereng itu jualan kaos-kaos di situ. Lah orang merasa memiliki. Lah paling penting adalah ini ya, underbeni terhadap ruang itu. Itu. Kalau cobalah teman-teman main ke jalan di sampai di alun-alun. Di sana untuk jualan pasti ya akan kerepotan karena itu kan tafsirnya sangat kuat sekali ya itu. Nah, apa sumbu keratonnya masih sangat kuat. Nah, kalau di Ngarsopuro walaupun itu di depan keraton itu menjadi ruang bebas, ada sekolahan terus depannya pasar. Nah, itu.
Padahal namanya pasar itu kan pasar berarti kan ruang yang ramai, ribut, apa bahasa Inggrisnya noise lah pokoknya itu. Nah, ruang sekolah kan harus hening. Nah, di dekat SMP 5 kan itu. Nah, tapi nggak masalah, yang penting tidak ada masjid di situ. Nah, kalau ada masjid pasti akan bertabrakan apa secara identitas ruang kan itu. Nah, ini era 50-an sampai 70-an akhirnya pasar Pon ini menjadi ruang penting untuk mengais informasi. Orang nongkrong banyak di sana. Orang jualan koran, orang jualan kaset. Itu 50-an 70-an mandeknya di sana. Bahkan banyak seniman seperti Sutarman, itu saya punya bukunya, itu seorang laki-laki yang pandai nembang, itu latihannya di situ, di perempatan, bayangkan. Perempatan barang mahal, barang mewah diusung di perempatan itu, didengarkan bersama-sama. Itu kan siaran untuk siaran RRI gitu. Orang mendengar, oh lakonnya ini, cara nembangnya ini lah. Banyak orang mengangsup informasi ada di situ sekaligus untuk apa? Untuk belajar seni suaranya di situ gitu. Jadi apa? Ruang ini benar-benar ruang publik gitu. Tidak ada beban, tidak ada sakralitas, tapi setiap zaman itu meninggalkan jejak sejarah masing-masing. Nah, ini jadi penanda zamannya masih komplit gitu. Keistimewaannya sepotong jalan di situ. Jejak-jejaknya sangat komplit, arsitekturnya ya lumayan bagus sebagai penanda zaman gitu. Itu bisa digali lebih banyak itu dari segi arsitektur dan tata ruang di prodinya Mbak Ruli gitu. Gitu, Mbak. Satu kali lagi pertanyaan saya lempar adik-adik. Infrastrukturnya pada masa itu, kalau misalnya akhirnya kalau secara intangible kan kita melihat bahwa ini menjadi ruang yang bebas, tidak ada beban, tapi kemudian infrastrukturnya, apakah infrastrukturnya mendukung Mas saat itu? Jadi misalnya tempat lapaknya ada, gitu, jalannya nggak banyak kendaraan, gitu ya, bukan titik yang ramai gitu, gimana Mas? Nah, dulu infrastrukturnya sangat mendukung. Pertama, di situ sampai dilewati tram, terus kemudian di tengah-tengah pasar Pon tadi dalam slide saya itu ada polisi, Pak polisi atau Pak penjaga di sana gitu. Untuk apa? Ya untuk memecah keramaian, karena itu kan perempatan. Kalaupun aman secara transportasi pasti ada polisi gitu. Nah, tapi di sana ternyata orang jalan juga banyak karena apa? Bisa dimudahkan orang lewat di pinggiran Samariadi itu dulu masih banyak pohon-pohonnya gitu. Artinya teduh, idum, gitu, kepala tidak panas. Terus masyarakat sekitar di warga-warga itu ada memberikan kendi di depan jalan itu ketika orang mampir minum boleh gitu. Nah, terus pada malam harinya digunakan untuk ruang aktivitas ekonomi gitu, untuk jualan-jualan, makanya ada pasar Yai. Nah, di depan Singosari dulu tuh ada pasar Yai lah itu. Nah, ini jadi orang Solo mengais rezeki pada malam hari, makanya disebut kota yang tidak pernah tidur juga di situ. Nah, biasanya hanya mengandalkan pasar Klewer atau pasar sandang lainnya, tapi malam-malam orang bisa hadir di situ, ingin beli kaos, ingin beli rombengan, ada di situ. Gitu. Nah, jadi secara fasilitas itu kan tengah kota, sangat enak banget. Dari Purwosari bisa mampir ke situ, terus kemudian dari mana dari Gladak orang bisa jalan kaki ke situ dan ini ya, orang ketika wisatawan sekarang ataupun dulu mau masuk ke Kasunanan ataupun ke Mangkunegaran kan gampang banget, itu lewat kampung-kampung, lewat labirin, lewat gang kecil-kecil, tidak terasa gitu. Gang cilik-cilik itu kok, gang kecil-kecil, gang tikus-tikus masuk itu tiba-tiba sudah sampai ke Kasunanan lewat Kemelayan, kemudian melompat jalan mampir ke Kauman. Nah, ini jadi orang tidak merasa adoh, tidak merasa jauh, tidak merasa panas ketika tidak mengakses sepotong jalan itu. Itu Mbak Ruli. Kalau begitu tanaman endemik yang ada di sana kira-kira apa Mas? Kalau tadi mendeskripsikan teduh gitu ya? Itu pohon asam itu akhirnya saking teduhnya digunakan untuk potong pitingan. Tukang cukur itu kan di bawah pohon. Nah itu ada foto-fotonya tipe dulu itu. Bahkan
eh, gerakan syarikat Islam tumbuh itu dengan cara rahasia, yaitu menyebarkan lewat tukang potong. Ada bisik-bisik lah itu kan, agen-agen rahasia itu. Nah, orang beraktivitas di bawah pohon itu. Nah, kemudian kalau pohon Solo menurut saya nggak belum ada jejak ada di situ sih gitu. Tapi kalau pohon asam itu masih terlihat dalam bukunya Jogja itu masih terlihat foto-foto Solo Tempo dulu, banyak ada di sana gitu. Kita saya bentar. Apakah di sana juga ada pohon cemara, Mas, kayak yang di alun-alun utaranya Kasunanan ya? Ya, ini pohon-pohon jenis-jenis pohonnya kan itu di Jalan Ngarsopuro. Nah, terdubat orang enak banget kan, orang nggak terasa. Kota Solo kan kota yang kecil banget kan itu. Apalagi ini pusat kota, tengah kota yang tidak terbebani oleh ginilah kita kalau kadang orang tempo dulu ya, kita bisa berimajinasi. Orang tempo dulu itu wong Cile itu lewat rumah residen kan yo Pekewo, lewat di kantor kekuasaan Pekewo. Nah ini kan ruang yang bebas. Kalau Mangkunegaran kan masih jauh, nah, gitu loh. Jadi orang mau ke Kasunanan ya jauh gitu. Jadi ruang ini sangat terbuka sekali untuk akses. Ibarat kata orang gelandangan pun bisa nongkrong di sini gitu. Jadi kalau orang gelandangan ke Gladak, ke alun-alun pasti kan ya nggak enak, wong itu situs terpenting kan itu di pusat kekuasaan kolonial ataupun di tradisional. Kalau Ngarsopuro sangat bebas sekali gitu. Namanya pasar Singosari itu kan orang gelandangan bisa masuk kan itu. Priayi ya boleh belanja. Jadi inilah elemen yang salah satu syarat dari keterbukaan atau cairnya ruang adalah seperti itu. Karakteristik yang sangat cair. Itu Bu Ruli. Matur nuwun Mas Heri. Monggo Mas Syamil, saya kembali. Silakan. Bu. Ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya. Ya. Silakan ya Sarah. Mohon maaf belum bisa on cam karena kamera laptop saya sedang error, Bu. Jadi gini Mas Heri ya. Perkenalkan nama saya Yasa dari Arsitektur UNS angkatan 2018. Nah, ini Mas saya tertarik sama gimana sih Mas karakter masyarakat di sepanjang Jalan Gatot Subroto itu atau sampai Ngarsopuro, attitude atau perilaku yang masih ada sampai sekarang dari zaman dulu tuh yang gimana, terus nilai-nilai apa aja sih yang masih ada di sana yang masih sampai sekarang dipertahankan. Udah itu dulu aja Mas. Oke. Kalau kita melihat, lah ini ada keterbukaan karakteristik masyarakat di sana, terutama di Kemelayan. Kemelayan itu kan situsnya kampung seniman. Nah, seniman terutama di Karawitan. Nah, mereka adalah abdi dalam keraton. Nah, ini yang membedakan sekarang. Abdi dalam itu kan priayi pertama. Kedua, karakter priayi biasanya secara lazim itu pasti eksklusif, menutup diri. Karo wong cilik males lah. Dengan di bawahnya orang reken lah, nggak mau. Nah, tapi untuk abdi dalam niyogo ini, karawitan ini cair. Kenapa? Karena sifat dari karawitan sendiri itu kan cair. Itu bisa ditanggap kemana-mana. Dia akhirnya para seniman ini bisa menjadi guru di kampung A, kampung B. Gitu. Kalau gengsi, kalau jaim kan nggak mungkin. Wong itu karawitan itu terbuka kok sifatnya itu. Nah, kedua, karawitan bisa muncul di banyak lapangan. Misalkan di tadi wayang kulit, wayang wong, tari, ataupun berkreasi sendiri, ada kelenengan, itu pun bisa. Nah, mau nggak mau, akhirnya kampung Melayan sebagai kampung bayi itu sifatnya cair. Orang berlalu lalu bisa. Tapi satu sisi, status sosialnya sangat tinggi sekali. Kenapa? Priayi mempunyai kemampuan yang luar biasa, kemampuan berkarawitan itu kan kemampuan yang tinggi gitu. Jadi inilah syarat kalau tadi kampung itu kan ditentukan oleh karakteristik manusianya juga kan. Lah manusianya terbuka, ya udah kampungnya terbuka, tapi secara
secara derajat martabat sangat tinggi gitu. Nah, itu fase kerajaan, fase republik setelah kemerdekaan. Kampung itu masih menjadi kampung penting. Kenapa? Ketika abdi dalam keraton hancur dengan adanya gerakan revolusi atau munculnya negara, kemudian dunia feodal ambruk, abdi dalam kan bingung gitu. Abdi dalam yang tidak mempunyai kemampuan kan bingung. Abdi dalam PKT, abdi dalam yang kusir itu kan bingung itu. Nah, khusus untuk abdi dalam niaga yang hidup di Kemlayan itu kuat itu. Karena mempunyai kemampuan, kemudian satu sisi negara lah, ini momentum, lagi-lagi momentum. Negara membutuhkan mereka. Untuk apa? Untuk mendirikan atau mengisi atau mengajar di lembaga seni. Namanya Kokar, SMKI, kesenian gitu. Nah, dulu kan Pak Karno kan bingung. Ya bukan bingung sih, artinya harus menentukan kebudayaan kan Belanda udah diajar, udah hilang. Tapi harus Indonesia kebudayaannya apa nih? Nah, kebudayaan daerah ini salah satunya karawitan. Nah, di dalam di Kemlayan tadi, yang tinggal di Kemlayan itu kan jago menabuh, jago bermain karawitan, akhirnya menjadi guru di kampung itu. Nah, ini jadi banyak sekali murid-murid datang ke situ. Akhirnya tetap menjadi sanggar-sanggar tari ya ada di situ. Es Ngaliman datang ke situ. Bahkan nggak tahu nih Bu Rudi udah tahu nggak belum ya, di kampung itu banyak orang-orang Jepang ngekos di situ loh. Seniman para seniman Jepang atau siswa-siswa Jepang yang ingin belajar kesenian di Solo itu mesti base campnya di sana, di tempat Ibu Ros itu. Itu udah puluhan tahun berjalan loh. Artinya apa? Ada ikatan emosional, ada memori yang baik terhadap kampung itu pada masyarakat Jepang. Itu bisa dijadikan penelitian Bu Ruli bagaimana orang-orang Jepang datang ke Solo untuk belajar seni, mereka memorinya nyantolnya di mana sih kan itu. Oh, ternyata ada di Kemlayan. Ternyata apa? Karena Mlayo Widodo itu belajar di Jepang juga. Yang ini masalah kepercayaan kan yang tinggi. Itu kemudian kedua, Es Ngaliman itu penari juga pernah ke Jepang. Siswa-siswa Jepang juga latihan di situ di rumahnya di kampung itu. Nah, ini jadi bagaimana kampung itu sangat terbuka dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Kalau sekarang sih para pelatihnya memang sudah berkurang ya, hanya tiga itu Mas Sardono itu. Tiga maestro terakhirnya adalah Sardono. Itu. Jadi karakteristik ruangnya sangat terbuka. Masyarakat sangat inklusif. Kenapa? Ya karena seni tadi. Beda kalau tidak ada seni pasti eksklusif, seni priayi, bangsawan kan itu jaim banget gitu. Gitu Dek, jawaban dari saya. Oke Mas, makasih Mas. Ya. Ini juga mau tanya lagi mungkin dari saya. Ya, monggo. Barang yang dijual pada pasar malam YAI itu itu beragam kan Mas? Kalau beragam gitu ada ini enggak? Struktur pengelompokan barang, yang basah yang mana, yang kering yang mana, atau semua mix aja tergantung yang mana duluan buka atau datang gitu. Kalau di sana ya itu Mas Hari. Nggak ada pemilihan sih tahun 70-an 80-an itu ya toko tutup ya udah dicenteli gitu. Seperti Mekmohan tutup, lawang-lawangnya tutup ya udah langsung ayah saya langsung jualan ke situ nyenteli barang gitu, kaos kayak itu. Jadi ya boleh dikatakan itu untuk lebih pada pakaian, terus kemudian sepatu, tas gitu-gitu. Nah, jadi memang makanan ya kalau makanan paling warung-warung angkringan kan gitu. Angkringan ya. Angkringan lebih pada itu. X-nya itu ada di sana. Ya. Karena ini juga sempat disinggung di pembicara pertama kemarin Mas workshop gitu dari Vietnam gitu, bercerita tentang old quarters di Vietnam, bahwa ternyata pasar di sana itu nggak ada pemilihan barang kayak di Eropa. Kalau di Eropa kan ada yang kering, ada yang basah, itu sendiri-sendiri. Tapi kalau di Southeast Asia itu yang ngeblend aja masuk gitu, nggak perlu dipilah, nggak perlu apa ya. That's the soul of the Southeast Asian market ya. Nah itu yang ingin kami konfirmasi dan ternyata benar ya. Mau makanan, mau pakaian, mau fashion, mau buku itu pun nyampur aja gitu ya Mas ya. Ya.
Oke, sesuai urutan. Monggo, silakan Dek Syamil. Oh, ada Sherlyn tuh, Dek Syamil. Ada pertanyaan lagi, Bu, dari Sherlyn. Oh iya, perkenalkan diri dulu, Mas. Saya Sherlyn dari angkatan 2018. Saya mau tanya tentang karakteristik pedestrian sendiri di Gatot Subroto sama koridor Ngasopuro tuh zaman dulu tuh kayak gimana atau seperti apa? Apakah ada fungsi atau kegunaan khusus pada zaman dahulu? Karena kan pada zaman dahulu kan mungkin saja belum ada pemisahan jalur khusus antara pedestrian sama jalan raya karena kan emang jarang, zaman dulu belum, bahkan jarang atau belum ada kendaraan gitu. Nah, apakah ada karakteristik khusus pada pedestrian untuk zaman dahulu? Oke. Untuk dulu lebih agak bebas ya, bisa kita lihat dulu. Saya ini kita lihat yang foto yang kanan itu pedestriannya masih bebas, jadi tidak ada pemilahan juga. Terus ini pasar, nah pedestriannya masih apa ya, alami banget gitu. Nah, ya orang lalu lalang, terus kemudian tidak khawatir dengan adanya kereta lewat gitu, karena ada pengaturnya sendiri gitu. Nah, ini ya, jadi pedestrian di sana relatif nyaman dan aman gitu. Karena apa? Karena itu masuk kampung gitu. Di apit kampung ya, bukan jalan besar. Nah, paling enaknya di situ. Lain kalau Slamet Riyadi kan jalan besar terus. Gitu. Rajiman untuk Boyong Kedaton itu, Boyong perpindahan keraton itu besar terus gitu. Lah, kalau jalan Gatot Subroto sampai Ngarsopuro itu kan di apit kampung-kampung ini. Nah, paling nyamannya di situ, akhirnya orang cair. Yo, misalkan orang tinggal di sana lah, warga, aku sumo pengen nongkrong lah. Ya udah keluar gang sempit, nongkrong aja. Itulah malah dinamikanya di situ, enaknya, nyaman banget. Nggak mungkin akan diganggu kebisingan, tidak mungkin akan adanya kriminalitas yang tinggi, nggak ada. Itu kampung malah justru aman gitu. Beda dengan jalan besar, jalan utama, pasti secara pengawasan, secara orang lalu lalang malah kuat banget kan di situlah. Kalau di sepotong jalan Ngarsopuro sampai di Singosaren Gatsu ini enak banget karena di apit kampung gitu. Jalan yang di apit kampung agak besar dan kampungnya sendiri punya karakteristik yang unik, kesenian, cair, akhirnya dunia malam di situ hidup banget gitu. Terus ya saya bercerita juga kepada untuk Mbak Ruli ketahui ya, bahwa waktu FGD itu kemarin itu warga di sana sudah mengeluh ya. Artinya penataan jalan itu mereka sudah kesel banget. Artinya wis apik-apik didandani, ini era Rudi ya, didandani akhirnya malah banjir gitu. Padahal ini gorong-gorong itu gorong-gorong kolonial, tapi diobrak-abrik Pak Rudi itu malah kacau gitu loh. Makanya dalam forum itu saya ngomong lantang tim di sini bukan untuk menanggung seperti menanggung trauma beban masyarakat zaman Pak Rudi ya, aku bilang gitu. Kenapa? Karena tahu sendirilah kekuasaan saat itu kan, langsung tiba-tiba ada material di sana, kemudian ada bego di sana. Saya ngomong juga, saya sebagai orang yang lewat di situ aja juga sudah puyeng, juga pusing, juga muak. Kenapa? Dengan adanya kemacetan itu, barang udah bagus tiba-tiba dirusak. Pertama rusaknya adalah ketika listrik ya, kabel listrik itu ada di bawah, di atas, kemudian dipendem, itu kan digali dulu. Nah, itu efek ekonominya kan ya besar, toko-toko pada mumet, pada sepi, kemudian kawasannya malah rusak. Pertama itu, dan ada galian untuk kabel listrik. Kedua, proyeknya adalah untuk drainase kolonial itu orang terkalahkan loh, padahal masih bagus, masih cukup besar. Kolonial kan ya pinter banget karena mereka kan
visioner cara membangun ya tidak hanya 10 tahun 20 tahun, pasti kan panjang. Semangatnya adalah dengan peralon apa aku saya nggak tahu ya, tapi akhirnya bocor, akhirnya banjir bertahun-tahun puluhan tahun warga tinggal di situ malah banjir ya di tahun kui gitu. Mereka menyampaikan keluhan itu, artinya apa? Bahwa rezim terdahulu itu pada era Pak Rudio gagal. Artinya pendekatannya adalah pendekatan top down bukan bottom up gitu loh. Tidak berdasarkan suara warga. Oh, tiba-tiba dibangun, digali, kan pusing gitu Mbak Ruli. Nah, jadi mereka itu traumanya di situ. Termasuk Saya pun hilang vegetasi ya Mas ya, hilangnya vegetasi. iya, bener. Pohon-pohon sana yo wes berkurang banyak, tiba-tiba terus banjir, kan melelahkan. Toh. Itu belum lagi persoalan ekonomi loh ya. Artinya toko tutup, warga harus menanggung rugi. Terus itulah kemudian berefek pada periuk keluarga, kan mesake banget itu. Cara psikologi aja mereka tertekan terus loh gara-gara penataan itu. Makanya kemarin dalam tim ini saya kasih obrolan itu, ini kita jangan sampai menanggung beban lagi gitu. Ini trauma masyarakat itu belum selesai itu era Pak Rudi ini dengan adanya wali kota Gibran jangan sampai memberikan mencoreng lagi yang lebih buruk gitu. Nah, dalam forum FGD saya mengatakan itu dan warga ya seneng, artinya oh ya memang perlu disadari bahwa eranya Pak Rudi itu top down banget gitu. Gitu. Jadi di sini kita berupaya bukan hanya untuk menyerap aspirasi warga tapi untuk melihat perubahan tata ruang sekaligus titik-titik mana yang harus dipertahankan dan juga dimaknai dengan hal yang baru tanpa mengabaikan unsur masyarakat. Gitu Bu Ruli dan teman-teman. Iya, terima kasih. Berarti terkait banjir nih ya, Mas, kan pada masanya dulu memang masih rindang, vegetasi menjadi bagiannya, terus kemudian perkerasan itu juga masih sedikit gitu ya, ada yang di aspal dan sebagainya, sehingga air itu mudah masuk ke dalam tanah gitu ya. Nah, dengan adanya pembaruan kota, branding kota yang berbeda gitu ya. Nah, menurut Mas Heri sebagai sejarawan gitu, gimana sih harusnya ke depan gitu? Apakah dikembalikan green landscape-nya ataukah hanya ngomongin tentang real airnya aja yang harus yang harus dikoneksikan dengan real air yang ada di permukiman kampung? Perlu diketahui juga bahwa ini tipologi ya. Solo itu kan sudah ditakdirkan kota yang dekat dengan air. Itu pilihan pertama pindah ke Solo itu udah air, mau nggak mau sekalipun tidak hujan pasti akan bertemu dengan aliran Bengawan Solo, aliran Kali Larangan, terus kemudian muncul baru sungai Kalianyar, Tirtonadi, terus kemudian ada lagi Kali Tipes, Jenes, Prewulung di itu akhirnya mengalir ke Lawean. Nah, itu Solo sudah ditakdirkan sebagai kota air dan harus siap banjir. Ini kenyataan ini tidak dipungkiri oleh kolonial ataupun pemerintah tradisional, raja-raja. Mereka duduk bareng. Nah, ini membuat tanggul, membuat drainase di kota-kota, selokan muter di kota itu, terus ada lagi di Sangkrah itu pintu air. Nah, pintu air itu kan heritage juga. Ini. Jadi karena masyarakat terdahulu itu sudah sadar bahwa kota harus diantisipasi. Karena apa? Orang yang mempunyai pekerjaan baik, duit baik, kalau kebanjiran terus kan berarti ya nggak nyaman. Makanya pemerintah kolonial juga turun tangan saat itu, urunan itu pemerintah kerajaan dengan membuat drainase. Makanya Solo saat itu drainasenya baik banget itu. Bisa teman-teman melihat dekat Garan lah, itu kan drainasenya cukup baik, masih gede-gede gorong-gorongnya. Nah, kemudian di City Walk, bawah City Walk itu sebenarnya bagus, ada gorong-gorongnya juga gitu. Nah, ini kemudian mengalir airnya ke mana? Ke Bengawan Solo ke sana. Nah, terus di Ngarsopuro itu ada gorong-gorong, kemudian di Ngosaren itu juga ada. Nah, itu di perempatannya itu sebelah perempatan itu ada gorong-gorong. Itu artinya apa? Pemerintah
kolonial ataupun tradisional saat itu sudah tanggap bahwa kota ini sudah harus akrab dengan air. Makanya dibangunlah drainase atau sistem air yang baik gitu. Wong ya tahu sendirilah Belanda aja di negerinya bisa menaklukkan air kok, artinya bersahabat dengan air minimal itulah. Kenapa di Solo tidak bisa? Akhirnya bisa. Ternyata malah sekarang Pemkot dan macam dulu tidak mengkaji itu, eman-eman kan itu. Eman-emannya apa? Ini kan jejaknya udah baik. Artinya ini bukan peralon sembarangan, bukan pipanya bukan sembarangan. Artinya jejak-jejak masih ada. Ya ini harus diteruskan. Tidak lagi nyudet hal-hal baru, nyudet tempat-tempat baru, justru malah menimbulkan kebanjiran orang-orang kampung, itu kan menyusahkan ini. Jadi menurut saya pembangunan apapun lah dalam proyek apapun, teman-teman di arsitek atau di teknik bisa mengangkat Solo sebagai tipologi kota air ini menarik itu. Artinya bersahabat dengan air. Judulnya itu aja udah baik. Bersahabat dengan air, mendesain kota yang ramah air. Nah, itu bisa. Dari arsitekturnya atau segi bahannya itu monggo lah itu. Jadi artinya penjelasan saya bahwa masa lalu tetap memberikan suluh atau kebijaksanaan dalam berpraktik dalam kehidupan kekinian. Itu Bu Ruli. Wah, terima kasih banyak Mas Heri diingatkan. Benar. Solo itu kota air dan bagaimana bersahabat dengan air itu penting ya. Iya. Poinnya. Iya. Realiti yang di lapangan nih yang sering banjir. Ya, saya balik lagi ke Mas Syamil. Gimana Mbak Serlin, puas ya? Sangat puas. Terima kasih ya Mas Heri. Oke. Baik, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan lagi? Monggo silakan. Ada yang lain ya boleh. Izin bertanya lagi, Mas. Ya, nggak apa-apa. Kan tadi udah Mas Heri katakan ya waktu menjelaskan tentang pasar YAI, di situ di depan pasar ada angkringan. Padahal zaman dulu sama zaman sekarang kan angkringan beda bentuknya ya Mas. Kalau saya salah, soalnya dulu kata ibu saya yang dulu tinggal di Solo tuh angkringan atau itu yang lewat tuh dipikul kan. Kalau sekarang kan rata-rata stay di tempat. Nah, bentuknya gimana sih Mas? Karakter angkringannya itu kan pasti juga pada jajan atau nongkrong di sepanjang jalan dekat pasar ya itu. Itu gimana sih Mas kalau boleh tahu? Oke, mengenai jalan angkringan. Kebetulan saya sering angkring, penyuka angkring dan beberapa kali meriset tentang angkringan. Jadi nanti teman-teman bisa masuk Google, ketik aja angkringan plus Heri Priatmoko akan muncul artikel-artikel dan ada beberapa tulisan lah, ada di Kompas pernah nulis, di Solo Pos pernah nulis, terus ini akan saya jabarkan bahwa angkringan itu adalah muncul bagian dari merespon budaya perkotaan tadi ya. Munculnya listrik itu kan malam terang. Nah, malam terang ini seperti di Sarpon atau di Swidari, ini kan banyak muncul pertunjukan, kesenian, tontonan. Nah, itu direspon oleh masyarakat Bayat, Klaten. Untuk apa? Ya untuk ngeleboro mereka merantau jualan angkringan dengan cara dipikul untuk masuk ke kampung-kampung, kemudian mandek di perempatan atau di titik tontonan tadi, kita di Swidari, di alun-alun seperti itu. Nah, jadi muncul angkringan yaitu 1903 lah seperti itu. Nah, data yang saya dapat itu Jawi Sworo itu 1913 itu muncul kata terminologi angkring itu. Artinya saya data tekstual menunjukkan 1913 sudah ada kata angkring itu yang dijual. Pengertian ini untuk menjual kopi dan wedang teh dan makanan ringan gitu. Itu dikelilingkan itu. Jadi konsep angkringan ini adalah sumbangan dari wong cilik yang kemudian dalam periode kekinian akhirnya dibajak oleh kaum pemodal. Sekarang angkringan 3 ceret, orang supir becak jajan ke 3 ceret kan ya wedi loh itu. Nah, wedi ini apa ya mahal banget uang 20.000 pasti langsung mahal-mahal gitu. Tapi kadang angkringannya itu
terminologi angkringan itu yang mereka baca, padahal itu sumbangse dari wong cilik itu dulu dipikul gitu keliling kampung, kemudian mampir ke perempatan-perempatan. Nah, setelah zaman berubah, kemudian pakai gerobak itu magrok, mulai standby di tempat gitu, stay ya. Itulah ini ada perubahannya di situ. Nah, jadi angkringan ini angkringan di Solo itu sangat khas banget. Kenapa? Kadang selain murah dan itu katup penyelamat, katup pengaman bagi wong cilik, tapi juga ada karakteristik, misalkan ada yang jualan seren, ada babi, itu angkringan khas Solo banget. Nah, ini jadi orang menemukan makanan pedesaan, makanan gorengan, bahkan ada saren, ada babi, itu angkringan Solo banget itu. Angkringan, coba dijalah apa ada angkringan yang jualan babi dan saren itu disertakan dalam angkringan, jarang banget. Kalau di Solo masih ada beberapa titik itu saya temukan. Ini dari perbedaannya itu. Terus kemudian kalau dikaitkan dengan arsitektur apa? Sekarang ya itu aja konsep angkringan di teman-teman soroti perubahannya, angkringan atau wedangan, rumah-rumah wedangan, rumah angkringan itu yang tren terbaru seperti apa. Lah itu sebenarnya konsep orisinalnya adalah orisinalnya wong cilik itu. Tapi dengan konsekuensinya berbeda. Angkringan yang pinggir jalan dengan angkringan yang ada di rumah tua dengan harga yang mahal, dan sebenarnya makanan itu kan sama lah gitu ya, makanan, tapi suasananya itu ada blangreng, ada bakwan, ada menduan, kan sama, tapi persoalannya adalah suasananya ini. Untuk Solo itu sebuah ciri khasnya di situ. Terus barangkali ada pertanyaan, kenapa itu disebut hidangan istimewa kampung pada dulu angkringan. Nah, dulu ada orang berteriak kan itu kan, keliling kampung gitu. Kemudian orang ya godak-gadok aja menamakan hidangan istimewa kampung. Nah, terus perubahan itu dituliskan dalam buku-buku Pemkot, buku Pemkot itu buku apa ya namanya, buku tahunan, buku potensi kota, itu menuliskan angkring itu adalah potensi kota Solo. Akhirnya itu menjadi rujukan. Nah, menjadi buku putih. Nah, itulah orang datang ke sini Solo, orang pemerintahan, orang informal, akhirnya mengenalinya gitu, karena itu sudah dikamuskan lah ibaratnya itu. Padahal nama sebenarnya adalah angkringan itu. Solo dengan Jogja lebih dulu angkringan Solo gitu adanya. Kenapa? Ya di Jogja itu baru munculnya sekitar tahun 60-an lah, dengan adanya munculnya kampus-kampus itu. Nah, kalau di Solo dengan adanya tadi serat koran Jawi Sworo yang saya dapat di Perpustakaan Nasional 1913 itu menyebutkan angkring yang ada di jualan di Kauman loh, itu fakta real gitu. Nah, jadi makanya sekarang angkringan diklaim ya oleh Jogja kan, itu Solo akhirnya. Nah, kalau persoalan sejarah akan lain berbicaranya gitu. Gitu Dek, jawaban dari saya. Nanti untuk lebih banyaknya silakan di Google lah, tulisan saya banyak banget itu tentang angkringan. Gitu. Oke Mas, oke. Thank you banget Mas Terry. Ya. Monggo lainnya, silakan. Silakan adik-adik, Anda itu besok berkompetisi dengan Southeast Asian arsitek lainnya. Jadi harap dimanfaatkan sebaik-baiknya kita mendatangkan narasumber. Mas Heri. Oh ya, ada Aldo Rio. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldo Rio Ledlian, saya dari arsitektur angkatan 2019. Sebenarnya yang mau saya tanyakan ini bersangkutan dengan keadaan sosialnya yang menjadi pertanyaan pertama dari Mbak Yasa. Nah, tadi kan dikatakan bahwa di daerah kampung tersebut keadaan sosialnya sangatlah terbuka karena masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai seniman kalau nggak salah. Nah, apabila keadaan sosial tersebut sangat terbuka, maka kita bisa mengatakan bahwa ada sedikit kemungkinan pengaruh yang berasal dari luar memasuki daerah tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, adakah perubahan atau kebiasaan baru pada masyarakat yang terjadi karena pengaruh dari luar daerah tersebut? Mungkin itu sih yang pengen saya tanyakan. Oke. Untuk yang baru bisa kita
Saya lihat rumahnya Bu Bono tadi. Nah, ini menurut saya juga pengaruh baru. Jadi ini Bu Ruli, secara arsitektur ini apa indis atau apa sih? Halo Bu Ruli, masih nyalakan anunya? Apa video? Masih di mute, Bu. Masih di mute. Bu. Ah. Sorry, ngapunten. Iya. Ini rumah klasik Bu Bono ini, nggih. Ini kalau Jawa enggak ya? Enggak, Bapak. Ini Oke. kebudayaan Indis, benar. Jadi Indis, oke. kalau di Eropa itu kan memang ada daun pintu 2 ini kan, tarung kupu. Kemudian apa namanya, dengan boven yang bulat ini, arch-nya itu menjadi bagiannya. Iya. Oke. Ya dari sini kan akan ketahuan bahwa koridor ini sekaligus kampungnya sudah tersisipi atau ada pengaruh dari kebudayaan luar, terutama Eropa. Kenapa Eropa atau India? Dulu kan Belanda atau Eropa kan mempunyai pengaruh kuat di Solo, karena mereka juga kelas atas juga, selain menjadi pemerintahan juga hidup dalam ruang-ruang bisnis. Nah, mereka dengan dorongan itu akhirnya memberikan sumbangan gitu. Akhirnya tapi campuran, itu kan India antara Jawa dengan Eropa ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kampung di situ tidak anti perubahan gitu. Tetap ada warna baru yang menghiasi kampung itu. Pertama itu, kedua dengan adanya ini Habib Proyo. Nah, Societet ini juga mengadopsi pengaruh Eropa. Orang kumpul-kumpul main ke kafe atau klub malam itu kan budaya Eropa banget gitu. Nah, di sini dibangun Societet Habib Proyo gitu. Nah, sekarang menjadi batik sih hilang karena waktu itu dibom pada saat era perang kemerdekaan tahun 48 itu dibom, terus akhirnya sekarang menjadi batik ini. Jadi di situ sepetak jalan ini memberikan gambaran yang gamblang bahwa daerah di sekitar ini sangat terbuka untuk perubahan itu. Tapi di satu sisi juga kuat untuk melestarikan nilai tradisi dengan bukti apa? Situs Kemelayan tadi, dengan adanya seniman-seniman tradisional, karena di sana ada bukan hanya penabur tapi pembuat gamelan gitu. Jadi apa ya bahasanya? Gilda. Jadi ada bengkel-bengkel itu, bengkel gamelan. Jadi nggak perlu datang ke Bekonang, ke Jogja kayak kan, mau di situ udah ada semua kok. Ada penaburnya, ada pembuatnya, ada penyervisnya, itu ada semua itu. Ada jejaknya, ada sumur Bandung, sumur yang besar di kampung itu yang tidak pernah kering. Sekalipun itu kemarau panjang selama setahun lebih nggak pernah kering. Padahal di situ juga ada hotel kan, dikepung hotel, terus kemudian bangunan bisnis yang megah-megah, tapi airnya nggak tersedot. Ya tersedot oke lah, tapi nggak pernah kering. Nah, ini menjadi sebuah kekhasan itu. Biasanya kalau di Jogja atau di Solo, di tempat lain dibangun apartemen, bangun hotel, mesti resikonya adalah kampung sekitar kekeringan. Nah, di kampung Kemelayan enggak gitu loh. Ini jadi teman-teman bisa meneliti 3 sumur, ada 3 sumur penting di sana atau 4 lah. Karena setiap pendopo saat itu pasti mempunyai sumur. Setiap rumah pasti mempunyai sumur. Nah, sumur ini dalam konteks bengkel pembuatan gamelan tadi itu digunakan untuk mengguyur tembaganya atau gamelan yang sudah dipanaskan gitu. Nah, ini ya, jadi sangat kuat untuk merawat tradisi sekaligus terbuka untuk adanya pengaruh barat gitu. Itu Dek, jawaban dari saya. Oh, oke. Artinya bengkel-bengkel itu hingga saat ini masih ada atau bagaimana? Sekarang udah hilang, hanya tinggal bekas rumahnya. Terus kemudian itu dulu pelataran besar, akhirnya dibangun rumah kecil-kecil gitu. Terus yang masih tersisa sekarang adalah sumur yang ada di dekat rumah itu. Nah, dan itu tidak pernah kering. Gitu. Bahkan muncul mitos bahwa di situ hidup naga besar. Ular naga. Loh, kenapa mitos itu dirawat? Bahkan pernah ada yang moto, ada sisik-sisiknya. Nah, mitos itu diciptakan untuk merawat
merawat sumur kan, biar tidak diutak-atik itu loh, biar tidak digempur, biar tidak dibuntu, tidak dimatikan. Lah sumur itu kan sumber kehidupan itu. Nah, dan itu terbukti ketika Kemlayan dikupeng oleh hotel terbaru Amarelo, kemudian adanya bangunan-bangunan bisnis lain, itu sumur masih bisa digunakan, dipakai. Sumurnya gede banget itu. Nah, nggak tahu ya dalam perspektif arkeologi sumur-sumur itu bisa diteliti apa enggak, itu monggo lah tata ruang sumur dalam rumah Jawa itu dalam Kemlayan silakan, itu bisa dikembangkan sendiri. Gitu, Dek. Oke, baik Mas Heri, terima kasih banyak Ya. atas jawabannya. Ya gimana Mas Fatih? Saya balikin ke moderatornya. Baik, terima kasih Aldorio untuk pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin masuk mungkin. Oke, silakan Kamil. Bu Anita. Iya, terima kasih Mas Heri untuk sharingnya hari ini. Ya. Cukup menarik dan cukup banyak ya sejarah-sejarah terkait. Itu hanya satu koridor ya, belum nanti koridor-koridor yang lain yang ada di Solo gitu kan ya. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini itu kan antara koridor Gatsu dan Ngarsopuro itu kan dipisahkan oleh jalan utama ya, yang jalan utama Slamet Riyadi. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari aktivitas historisnya dulu, apakah kedua koridor jalan itu punya benang merah, atau misal aktivitas yang ada di kedua itu adakah kesamaan atau apa ngoten ya. Jadi nanti karena studi kasus adik-adik yang diambil kan dua koridor itu dan kebetulan dipisahkan oleh jalan utama Slamet Riyadi. Nah, nanti mungkin dari adik-adik juga bisa memetakan dari sisi benang merahnya apa sih gitu ke antara dua koridor itu. Kemudian ini terkait ini Mas Heri, pasar ya. Di situ kan kalau di Gatot Subroto itu kan ada Singosaren. Nah, kalau yang di Ngarsopuro itu kan ada Pasar Triwindu. Nah, apakah kedua pasar itu punya keterikatan ya dari segi historisnya ataupun dari segi aspek yang lain misal. Nah, kalau dilihat dari ininya kan yang duluan hadir kan Singosaren ya sepertinya ya. Nah, itu ada ceritanya enggak dulu antara dua pasar itu mungkin ya. Ngaten Mas Heri, matur nuwun. Jadi kita bisa melihat bahwa dua koridor ini Gatsu dengan Ngarsopuro, untuk teman-teman prodi arsitek bisa meneliti nanti pengaruh atau pengaruh hegemoni dua kerajaan, dua institusi atau dua lembaga tradisional. Mangkunegaran mempengaruhi koridor Ngarsopuro seperti apa, jejak-jejak apa kan itu. Terus kemudian dengan sisi lain untuk Singosaren, Kasunanan berperan andil apa itu. Jadi ada sekalipun itu nyambung dipisahkan oleh jalan besar Slamet Riyadi, tapi itu dua kekuasaan itu memberi sumbangan yang berbeda-beda, entah dari segi bangunan, aktivitas ataupun nilai sosial gitu ya. Aktivitas, nilai sosial, nilai budaya, sekaligus bangunannya ada 4 aspek itulah gitu. Dan seperti yang saya paparkan tadi ya di slide-slide itu kan sangat rinci banget ini. Nah, itu jadi teman-teman bisa meneliti. Jadi karena apa? Karena ini sekalipun jalannya nyambung tapi dikuasai oleh dua kekuasaan, dua kekuatan yang berbeda, dan itu dua kekuatan yang tidak pernah akur. Ya jarang akur lah gitulah. Iya betul. Kan saling bersaing. Dua kekuatan itu saling bersaing. Apalagi nanti ketambahan Londo kan itu. Nah, jadi teman-teman arsitek memberi pemaknaan baru terhadap dua ruang ini berdasarkan perspektif kekuasaan. Nah, apalagi ini ketambahan Bu Ruli bisa jadi saksi mata kekuasaan apa? Kekuasaan Pemkot. Tadi itu loh. Jadi ini pertarungan ruang, memperebutkan ruang, memperebutkan identitas ruang, lah judulnya piye lah karemu kan itu. Nah, jadi kekuasaan berpengaruh pada itu apa gitu loh.
gitu. kekuasaan terhadap ya siapa yang deket dengan Pak Gibran, siapa yang bisa sekarang ya Oh gitu. bisnismennya gitu ya. Ya. Siapa yang mencoretkan desain Ya. baru di kota Solo itu siapa yang Ya. deket dengan Pak Gibran gitu ya. Oh, oke. Ya. Terus Ya, oke. menarik, wah Oke. benar sekali nih. Jadi perspektif kekuasaan ya ini buat kebetulan Iya. ya ada teman-teman dari Jogja gitu ya. Heeh. Nanti sedikit ya walaupun dari Jogja teman-teman di sini saya rasa juga harus lihat lagi ya karakter kesejarahannya supaya kita tahu konteksnya tuh ada di mana. Oh ternyata dua ruang yang nyambung dipengaruhi dua perspektif kekuasaan Ya. yang berbeda gitu. Nah kalau menurut Mas Heri, lanjut ya Bu Anita, saya nyambung. Nggih, siap-siap Bu. Karena emang kan terbelah dua nggih kekuasaan apa di Solo tuh uniknya kan di situ. Ya. Tapi ini saling komplementer nggak Mas? Mana yang menurut Mas lebih livable? Mana menurut Mas yang lebih hidup dari dua ini? Dua perspektif kekuasaan. Oke. Ini karena masing-masing melengkapi ya menurut saya dan tidak pernah ada pertarungan, tidak saling saingan dalam pengertian fungsi yang sama, enggak gitu. Justru masyarakat malah menikmati gitu. Misalkan tadi pertanyaan Ibu tadi ada pasarnya bedone opo Singosari dengan Triwindu lah. Triwindu kan pasar antik juga gitu. Dulu ya digunakan untuk logam, untuk kuningan. Nah, pasar Singosari ada pasar sembako. Nah, pasar harian lah itu. Jadi sekalipun identitasnya sama, tapi karakteristiknya berbeda. Gitu. Tidak pernah ada persaingan dalam pengertian ini pemanfaatan enggak gitu. Justru dua kekuasaan ini memberikan kebebasan untuk memanai ruang ini gitu. Iya, matur nuwun Mas Heri. Nyambung sedikit lagi ya terkait pasar tadi. Nah, menariknya kan maksudnya itu kan dua kekuasaan yang berbeda. Nah, di Kampung Kemelayan kan dulunya seperti Mas Heri sebutkan kan tempat berkumpulnya seniman-seniman di Solo gitu kan ya. Nah, dengan hadirnya pasar itu ada keterkaitan enggak nggih Mas Heri? Kalau dari aktivitas di sekitar Gatot Subroto maupun yang di hadirnya pasar itu dulunya ada cerita tersendiri nggak yang ada kaitannya dengan masyarakat yang ada di sekitarnya? Oke. Untuk pasar itu justru malah mendukung kehidupan masyarakat kampung dan itu pasar Singosari ini adalah pasar kampung. Artinya tidak bersifat pasaran, artinya pasar pon, bukan pasar legi. Nah, kalau pasar itu daya dukungnya untuk Mangkunegaran. Nah, itu untuk kampung sebelahnya. Nah, dulu ya ada jualan sembako sih segala macam, tapi kemudian digeser dengan adanya perubahan-perubahan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau untuk pasar Singosari ini pasar yang benar-benar difungsikan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat Kemelayan ataupun Singosari dan di sekitarnya itu, dan itu bernasib sial ketika era puncak emas Orde Baru saat Wali Kota Hartomo itu di Solo dipacu untuk menjadi ekonomi sebagai panglima pembangunan karena Solo sebagai anak emasnya Orde Baru, akhirnya pasar itu terkena sedikit aja, hanya beberapa kling lah itu digunakan untuk Mall Singosari sebagai penanda ekonomi yang modern lah, padahal itu justru merusak ekosistem pasar yang melekat dengan warga kampung itu. Jadi pembangunan mall itu menelantarkan pasar sekaligus berefek pada dinamika kampung. Kampung tidak lagi kampung pasar gitu. Jadi kampung yang dekat dengan mall kan kampung mati gitu. Jadi luar biasa ya, Solo ini sebagai penanda kapanpun zamannya ya. Mau Orde Baru maupun Orde Reformasi itu juga makar ya akhirnya. Sampai Pak Jokowi naik lagi dan hari ini ada Gibran.
Bersyukurlah teman-teman yang ada di UNS, Dian adalah salah satu witnesses pernah berada di Solo dan sekolah di Solo, karena mau apapun gerakannya, mau apapun programnya, itu dari pusat pasti jatuhnya ke Solo. Gitu. Iya. Karena dulu Butin ya, Mas. Iya, karena Putin ya, karena Pak Harto itu. Kalau nggak ya nggak jadi UNS juga kan ya Mas, alma mater UNS. Iya. Mas. Iya. Siap. Iya, Mas moderator, saya balikin lagi, ini mungkin sudah jam 4, maka mungkin kita cukupkan saja. Teman-teman nanti bisa kontak Mas Heri ya, kalau Iya. dibolehkan nanti sekedar ngobrol, tapi networknya udah nyambung. Mas Heri, kalau ada kegiatan apapun, sharing aja ke kami sangat senang, karena hari ini mata kuliah konservasi arsitektur jadi mata kuliah wajib, Mas Heri. Jadi mengenalkan sejarah sebagai metode pembangunan atau design thinking, creative thinking yang berkelanjutan menjadi bagian dari kurikulum baru kami di prodi arsitektur. Kami balikin lagi ke Mas Syamil, monggo Mas Syamil ditutup, Mas Syamil. Yo, foto bareng ya. Iya, dibuka ya, open webcam dong, Mas Syamil. Baik, sebelum kita menutup acara, mungkin semuanya bisa open webcam untuk berfoto. Oh ya, ini recordingnya saya end ya,